orang miskin, baik agam, minum, mana jenis dia sebut Allah Taala itu. Ya. Bertak ingat kehidupannya, kehidupan tanyonyok seperti tidur. Dan yakni perintah dan bicara dan tiada warak seperti menahan diri daripada menyakiti suatu jikalau binatang sekali. Ya, jadi disebut Allah Ta'ala segala macam jenis dibaratkan nyatanya seperti itu. Ya. Tidur no? Coba jalan. Tadi ya. Hai segala manusia, tiada jenis kehidupan. Hana jenis kehidupan. Jadi hana mata Allah Taala dan yang kedua hana berjenis-jenis kehidupan di mata Allah. Ibaratkan seperti ini. Yakni perintah dan bicara dan tiada warak seperti menahan diri. Tanda seperti menahan diri daripada menyakiti suatu jikalau binatang sekalipun, dan tiada bicara yang lebih tinggi daripada baik adab, yakni sopan serta Allah. Kita Allah untuk bicara. Dan tiada syafaat seperti taubat, dan tiada ibadat seperti ilmu. Dan tiada sembahyang seperti bertawaf. Takdir. Ya, bagi contoh yang beri takdir itu adalah yang yakni perintah, yang memerintah. Ya, hanya membawa bicara dan bicara, hanya membawa warak, menghadapi menahan diri bedanya. Ya, baru membawa warak. Apabila kita bisa menahan diri dari amarah segala apa saja, baru dapat warak. Ini contohkan apa no? Yakni diberi daripada seperti menahan diri daripada menyakiti suatu jikalau binatang sekalipun. Ya. Berbisa tadi. Karena kan jenis, hana disebut Allah Ta'ala jenis-jenis membagi.
memandu makhluk Allah Ta'ala. Ya. Hanya mungkin memandu sia. Ya. Baru bisa ditanya, katakan orang Arab, baru bisa ditanya, bisa ditanya. Makanya disebut jikalau binatang sekalipun. Jangan sempat kita sakiti. Ya, dia menyakiti. Ya. Baru jauh Allah dan tiada bicara yang terlebih tinggi, hanya yang bicara yang terlebih tinggi daripada baik adab, yakni sopan serta Allah Ta'ala. Hanya orang yang terlebih banyak bicara yang dibicarakan orang yang punya adab terhadap Allah Ta'ala. So adab terhadap Allah Ta'ala. Contoh pakon bukan guna binatang sekalipun. Kenapa? Ya, binatang itu adalah makhluk Allah. Sama manusia, binatang itu kan makhluk Allah. Jadi katanya sesama makhluk Allah benar adab dengan di hadapan Allah. Dengan makhluk yang binatang, kucing, manuk, bukan betul-betul lah. Benar adab dengan di hadapan Allah Ta'ala. Kita kata gini, seandainya tampaknya ini makhluk binatangnya makhluk saunya, ciptaan kau. Benar adab dengan di hadapan Allah. Dia termina-mina tadi. Baru bisa ditanya orang. Ya nak kamu apa? Orang. Ini dia kan. Anak dia anak ide dikit punya dia. Dan dia guna Allah. Yang biasa lagi urung-urung adai-padai biasa, ya. Adai-padai ke rumah, truk kambingnya pagi nya urung puang getakat kambingnya juga jarah. Yang mandum hidup dia hanya kepada kepada Allah. Yang hidup mandum Allah. Nanti ingat dah ini. Orang hijau dah ni kerana Allah, kerana Allah. Mandu, no ibadatnya kerana Allah. No urung yang banyak dikatakan. Dan yang mana mampu, tidak mampu berdiri. Jangankan marah, semua makhluk. Jangankan tumbuh-tumbuhan bisa marah kita. Ubahnya itu mau bertumak-tumak engkau. Berarti adab tanya tentang tumbuh-tumbuhan yang menciptakan tumbuhan Allah adalah adab tanya terhadap Allah yang hana. Kalau dia tanya mentang-mentang tanya manusia dengan tumbuhan dan binatang itu hina di mata kita tanya. Di mata Allah hana jenis kau. Ciptaan tu, makhluk ciptaan tu. Jadi di hadapan Allah kita berbaik adab. Baik kita yang menjadi sebelah manusia semena-mena kerana pangkat binatang, semena-mena ataupun tak sakiti. Jadi itu cara mengusir kan di kulit sering kali banyak semut yang sakit ya. Cara mengusir mata nggak usah pakai minyak tanah lagi, disiram, nggak usah lagi. Kan banyak semut yang mereka kayak kadang-kadang memiliki tak merah. Ya, banyak kali. Ya. Biasa saya kan tahu. Nengok dulu. Pakai minyak tanah terlalu, gitu sampai mati semua. Mudarat kita enggak? Gimana tuh? Mudarat kita enggak ada dia. Ya bahaya menggigit sama kita sama barang pun ini pula kan. Itu jadi mudarat yang besar enggak bagi kita? Dulu kita tengok mudarat besar enggak? Karena dia jalan itu mengganggu kira-kira kita enggak dia sehingga kita ya sedikit ada mengganggu lah gitu kan cara berikan enggak kita berlebihan kalau disakut itu kan mungkin datang lagi ya, itulah biasanya macam memang suruh bilang baik-baik ya. Pernah gitu tak juga dong Berarti salah dia tu. Memang rezeki ada semua di rumah ada semua kita ciptaan Tuhan Allah itu banyak sendiri jadinya itu menarik pahala itu kan jangan dibunuh gimana cara kita biar dia hilang sendiri dia ada ayah dengan sendiri hilangnya dengan sendiri makin kita usir
Boleh kecuali mudaratnya sangat besar. Nanti lagi sudah masuk ke anu kita semua, sudah dia semua. Itulah. Baru bisa kita. Kita diri kan kayu seperti itu. Sudah masuk kemana-mana berjalan. Tak apa-apa. Di situ dia. Boleh juga di. Boleh. Di situ dia hidup dia. Tak mengganggu dia. Apa memang lagi tidur dan digigit kan tuh? Gimana? Lagi tidur dan digigit, kalau jatuh menggigit kita itu kan semua tak. Iya, Semua satu kan. semua apa? Kan tak mau semua. Semua di sebelah kita. Tak mungkin. Ya, Kan udah dah surang semua jatuh dengan satu gigit kita. satu gitu ya. Agak mengganggu. Rasakan waktu digigit. Oh, jangan dimatikan. Jangan. Kalau ini pakai minyak jalan lu semprot gitu kan. Ya, semprot masuk kita kan tidak musyarat lagi. Oh, boleh, dibolehkan. Tak boleh. Bisa. Yang berdosa. Kalau musyarat tadi kalau ada musyarat ngapain kita bunuh? Udah gigit kita tak musyarat. Sampai gembung-gembung kita nanti. Ya, ya, ya. Bunuh. Kita bunuh satu aja, jangan sama-sama yang kandangnya kita bunuh. Sama kandang ini semprot. Biar hilang sekalian lah. Pakai minyak jangan enggak mati semua semprot. Kalau belum tahu ya. Kalau belum tahu. Dan tengok dulu, mudarat berbesar tak mudaratnya bagi kita? Oh besar. Yalah. Kita pindahkan. Bunuh hana yang mudarat bagi kita ni. Sekedar digigit. Udah gitu sarang laba-laba, gimana? Boleh di ini di datang ke sarang laba. Kira-kira kita mudarat mengganggu kita ada tak? Benar-benar ya mata pandangan kan dagangan itu harus bersih kan itu ya tetap bersih. Bersih pakaian kan ada sarang laba-laba kan nggak Dia kan mungkin dia di ini enggak? Hah? Kalau ada sarang laba-laba di kedai tepung sih di sapu enggak? Kalau ya sapu. Ya boleh itu. boleh kalau mudarat tadi di pandangan. Itu ada sebab-sebab lain. Sebab. Tapi kalau dia kan nak minta, nginap sini ya, kita minta dia. Dia tahu dia tempat kita di rumah kita, tempat di sini ataupun tempat dia buat rumah. Itu boleh dibuang. Ya, kalau kita merasa takut kita tak kita gigit ya kita kalau kita nak merasa dia mengganggu kita tak biarkan situ. Kalau sarang laba-laba boleh ya. Kalau Kan mengganggu. sekarang lihat ya, apabila mengganggu mudarat besar bagi kita, dia tidak dia sediakan. Kalau tak ada, dia situ dia juga makhluk amal. Bukan apa. Kita tak bilang kamu hidup. Itu ya. Kalau barang yang tidak berbahaya, ya jangan. Yang berbahaya seperti ular, air masih di depan alam tidak bisa dihindari, itu boleh. Tahu pada sarang dia di rumah kita. Tahu sih. Nyo berarti nyo go mengambil menyumpuk kita antara adab kita di hadapan Allah dengan seluruh makhluk. Menjadi adab. Mengumpuk adab kita. Ikut adab dengan binatang, dengan adab dengan manusia. Adab bro katanya. Kalau adab katanya bahawa binatang ataupun makhluk-makhluk lain tumbuhan itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita adab kita terhadap Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Hukum mentanglah. Jangan mentang-mentang kita manusia, dia binatang selena-lena kita. Gitu. Kayak kerbau, kambing, sapi, dia jadi tak, dia jadi kerbau dan kambing, kita enggak. Dia Allah cipta. Tengok seginya adab kita terhadap orang yang menciptakan makhluk. Kita marah, kita maki-maki binatang itu sama kita nggak ada adab sama Allah. Sudah kita maki Allah yang menciptakan. Apabila dia tidak mengganggu kita, mengganggu. Kalau mengganggu boleh. Boleh. Ya kalau nggak ada mengganggu kita ya biarkan situ. Kita mengganggu. Ya. Apa salahnya? Dia kan makhluk Allah juga. Dia perlu makan juga, tempat berteduh juga.
kayak kita. Orang numpang rumah kita, kalau dia tak mengganggu, tak apa-apa. Itu faham. Yang kan? Kira-kira faham aja loh? Tentang tadi jenis, tiada jenis kehidupan. Ya. Dan tiada syafaat seperti taubat. Hana mengumpul syafaat lagi betul seperti tanya hana betul. Hana taubat. Mengumpul syafaat. Syafaatnya hana bila datang. Apabila kita tidak mau bertobat. Hijau ibaratkan seperti urung yang tiada syafaat. Hana mengumpul syafaat seperti taubat. Dan tiada ibadat seperti yang ilmu. Artinya apa? Hana dikira ibadat menyertai di ilmu. Tidak ada dikira ibadat seperti orang tiada ilmu. Tidak dikira ibadat. Jadi juga tidak dapat syafaat apabila kita tidak mau bertobat. Dan begitu juga tidak dikira dikatakan ibadat apabila kita tidak ada ilmu. Ada kira ibadat. Salat itu aja. Tapi ilmu salat kita tidak ngerti. Itu tidak dikatakan ibadat. Dan tiada sembahyang seperti zakat, seperti takut akan Allah Ta'ala. Ya. Hana dikira ada sembahyang banyak, munyo hana dan takut di bawah Allah Ta'ala. Kepun nak sembahyang. Inti sembahyang itu apa? Doa, meminta hadir hati kita kepada Allah agar rasa takut diri kita kepada Allah kita dalam sembahyang. Tidak ada kira kita sembahyang munyo kita nyok hana takut ni Allah Taala. Nah takut ni dalam sembahyang takut ni Allah Taala. Hana takut hati dia mau dia lain. Baru kita takut dengan Allah Taala bahawa nyo tu bayangnya kewajiban dia datang. Munyo hana kupuput dicalon, ditiktalon di kolam neraka, ditiktalon orang akhirat tengok. Nak takut, kubut baru bisa dikatakan. Dikatakan kita orang yang sembah. Baru bukan boleh pertama masuk di dalam sembahyang, baru hadir hati kita dalam sembahyang, rasa takut kita kepada Allah. Bawahnya dalam sembahyang. Nah, baru dikatakan yang seperti ini. Dan tiada kemenangan seperti sabar. Hana merumpuk tanya kemenangan yang dapat Allah Ta'ala, munyo tanya hatim tak sabar. Belum dapat kemenangan kita di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat apabila kita di atas dunia ini. Allah berikan kehidupan di dunia ini kalau belum kita bisa sabar. Sana bersabar enggak ada batas. Baru bisa dapat kemenangan kita di hadapan Allah Ta'ala. Munyo kita nyok hal segala sesuatu ku mentong tim tasa sabar. Baru dapat kemenangan di hadapan Allah Ta'ala. Ya, sabar berbuat ibadat, sabar katanya menjauhi maksiat. Nyatalah. Sabar tanya tadu dia sembahyang tadu biat. Hendakkan diri katanya laki yang pun apa laki tobat Allah Ta'ala, laki yang pun kupu yang hajat katanya duduk tentang ibadat. Banyak tentang masalah sabar. Baru dapat kemenangan kita apabila kita bisa munyo hana sabar hati belum dapat kemenangan.
Bila saja kita sabar di mulut, hati sabar connect hati dengan lidah perkataan. Faham lagi? Sabar segala hal ya. Dalam segala hal apa saja baru bisa dapat kemenangan. Kau enggak dapat. Termasuk melayani pembeli yang pelit, yang nawarnya rendah. Bukan dibalik-balik kan. Bisa hal segala lah. Berharga 100.000, tawarnya 30.000. Habis Jangan marah. habis itu semua barang buka. Bukan bang sabar. Bang sabar. Sana. Sabar tu bang Banyak sabar. umur. Faham ni? Yang dikatakan di sini sabar makna kita harus mengerti konteksnya tidak ada batasnya. Baru bisa kita dapat kemenangan di hadapan Allah Taala. Disanjung kita, dimuliakan oleh Allah Taala apabila ini ada pada diri kita. Katanya udah ucapan mulut perkataan sabar nanti. Hati kita nggak sanggup. Dia harus connect hati dengan perkataan. Ya kan? Bahkan kalau tahun 30.000. Kau faham kira-kira? Pak Mus? Kamu? Pak Jaka? Tentang yuk? Dan tiada bahagia seperti taufik, yakni menolong oleh Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat baik. Ya. Lagi. Anda merompok bahagia, munyo taufik dan hidayahnya, petunjuk, ya kan? Tolong Allah Ta'ala bagi kita ni untuk berbuat taat. Tak akan berjumpa taufik, petunjuk dan tolong Allah Ta'ala kepada diri kita. Mau dapat bahagia. Tapi benar-benar hati tanya mana? Menyebutkan Allah yang bergerak, petunjuk, taufik dan tolongnya di bagi hamba. Untuk kubur dan taat. Jino katim tak kubur taat. Karena tu taat tanya katim tanya bunuh perintah Allah katim taat tanya. Dengan sebab bunuh ku taufik dan hidayah Allah, petunjuk Allah berikan maknanya. Munyo ana itu. Ana mau bahagia dia. Dengan petunjuk Allah Taala katim tanya. Ini mau kita tinggalkan. Tadu dia maghrib 30 minit, 20 minit. Kau tak tinggalnya. Munyo bukan tolong Allah, taufik petunjuk Allah. Mau kita duduk baca kitab sebentar. Urus lain. Taufik hidayah dari Allah ya. Iya. Untuk pupuk dan dengan dasar dari kita nyoba memupuk dan nyoba bahagia. Punya anak memupuk bahagia. Punya galam tunjuk taufik dan hidayah petunjuk Allah Ta'ala dengan tadi. Kita pupuk ibadat ini. Yang pertama, seginya perintah Allah. Sudah kita ibadat, taat. Taatnya adalah tolong Allah. Baru mumpuk bahagia. Kan banyak juga kita orang Islam banyak juga. Ada juga yang enggak ada. Sembahyang enggak ada. Karena belum taufik dan hidayah
Allah berikan, dia enggak gerakkan. Enggak tergerak hatinya ya. Usahanya enggak ada. Tak mau jemput rasa kasih sayang Allah, taufik tunjuk Allah tu tak ada dijemput. Hanya anak para punya bukan tanya bergerak. Punya bukan tanya bergerak. Ya, tubuh kita dulu tak pernah kita ibadat kenanya. Jino katim kita tanya. Nya karena apa kau usaha dia. Tanya Allah berikan petunjuk padanya. Sadar kita ni. Sadar kita tanya petunjuk Allah berikan. Tolong Allah Ta'ala dalam dunia pembukaan. Bahagia, baru membuat dia bahagia. Tapi punya galam, taufik dan petunjuk menolong Allah dan galam beri petunjuk padanya, belum dapat kita bahagia. Belum merasa nikmat ibadatnya pada rasa nikmat ibadatnya pada orangnya anda terasa. Mantung lawan, hati tanya tak lawan. Dapat. Dapat. Coba terasa kita kalau terasa bahawa ini ada ibadat yang kita kerjakan, ketika ibadat kita kerjakan taat kita pada bahawa itu adalah hidayah dari Allah, petunjuk tolong Allah kepada diri kita. Allah hidupkan cahaya dalam hati kita dengan sebab tolong Allah Ta'ala. Terasa enggak bahagia? Bahagia kita untuk berbuat taat. Bukan saya dah buat ibadah. Mau luangkan waktu kita sebentar daripada kita duduk di rumah yang itu, daripada buku maksiatan, mau kita bertahan di sini sebentar kadang-kadang ready Isya. Ini juga tolong Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah berikan. Tim katanya, tim ajak majlis, tolong Allah. Kerana sebab usaha katanya lawan untuk jadi buku tahan. Kalau enggak tolong Allah, anda bisa. Dari ruang lingkup danyo masjid tempat majlis munyo hana tim kajak si anak saja. Kenapa kau dalam tolong dia belum beri petunjuk oleh Allah Ta'ala. Gimana cara dapat bahagia? Kalau berusaha bangunnya apabila orang yang menciptakan, Allah yang menciptakan segala alamnya, yang memberikan usaha, baru diberikanlah tolong Allah ibadah. Orang nak mengkok, ada bahagia dia. Orang nak mengkok lagi dia dengan sebab petunjuknya benar. Nak mengkok, ya kan? Dan tiada kemenangan seperti sabar, dan tiada bahagia seperti taufik, yakni menolong Allah Ta'ala akan hambanya atas berbuat taat. Dan tiada pakaian yang terlebih indah daripada akal. Betul-betul tidak ada pakaian yang terlebih indah daripada akal. Artinya apa? Dalam dikatakan kepada manusia yang sempurna, munyo akalnya dalam sempurna. Berapa? Berapa pakaian? Pakai? Dan tiada pakaian yang terlebih indah. Tidak ada pakaian yang terlebih indah. Bagaimana dia lihat pakaian yang indah? Pakaian indah. Indah ni macam indah. Munyo tidak ada pakaian terlebih indah daripada akal. Itu lebih akal. Notan
akal itu bagi dah. Itu diibaratkan gitu ya. Dia berkata. Berarti lebih tinggi segala semua akal. Dan tiada tolan yang terlebih jinak daripada ilmu. Tidak ada tolan, kawan, sahabat, teman yang lebih jinak daripada segala melainkan ilmu. Anangon, tidak ada kawan, tidak ada teman yang paling jinak, yang paling dekat, yang selalu dengan kita. Itulah ilmu. Ya. Ada kawan kalau itu ada. Ilmu sama amal kita ya. Iya. Tidak ada yang jinak. Kalau ilmu selalu ada di kita. Kalau kawan kadang ada, kadang enggak. Ini Tidak ada selain yang lain daripada yang jinak-jinak itu daripada ilmu. Seperti ilmu. Mana? Ilmunya tu dengan ilmunya tu akal ilmu. Sebenarnya baru terarah. Kemana pun kita punya ilmu dan amal itulah yang akan menemani baik di dunia maupun di alam kubur maupun di alam akhir yang menemani. Itulah sahabat andai tolan yang karib, yang dekat, jinakkan. Tidak ada ilmu dan amal, apa nanti dipertanyakan di alam kubur? Sedangkan Al-Quran hantum tak baca di minggu tidur. Hantum tak duduk majlis, baik majlis pengajian Al-Quran maupun pengajian kitab. Tentang ilmu-ilmu untuk memberi paham diri kita nyo, faradhu ain namanya. Ilmu dan amal itulah yang akan menemani diri kita, yang tidak akan menjauhi diri kita. Mereka yang akan menemani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baiklah. Ya. No. Pengajaran yang kedua bu, segala macam jenis tiada jenis kehidupan. Mana ditanya dalam pandangan Allah, tidak je berjenis di mata Allah mandumnya makhluk lu. Hana merumpuk tanya warak. Hana merumpuk dalam bertanya. Adab bertanya oleh Allah. Allah Ta'ala munyo mantung saling menyakiti. Walaupun dia datang sekalipun. Adab tanya kan? Manok kuung kerodo tak cok tidur tak kapo je. Tak cok tidur tak nyo. Mi tengok kerodo je. Lagi bandanya mengenyang datang kata kaki hati kita nyo. Kalau ji walaupun di mata kita nyo hina aja binatang tapi iya segi ji puno hadap dengan Allah Taala bawanya ciptaan Allah. Lagi dapat tumbuh-tumbuhan bengi-bengi nyo parang mata nyo tak aju bebek galak nyo. Dia tidak mengganggu tumbuh-tumbuhan itu yang ada padanya kecuali dia mengganggu to tadi kamu pegorot nya kaya ada po tako nyo ana tepu-tepu sama parah daripada kata aju ji. Ada dengar lah. Le ubah dia tumbuh ke tu. Ada tak tengok kami tak tengok. Boleh dia ubah. Itu dia
macam dengan manusia, maka dia Allah tunjuk ada jenis pada Allah Taala. Makhluk. Yang namanya baru makhluk. Ada jenis. Ya. Ini mudah-mudahan kita tengok dapat manfaat tentang masalah yang selamanya ibadat yang kita kerjakan puna kurang, puna lebih. Yang jelas intinya membantu yang tak kepubut ibadat, kepubut taat yang jelas diri kita yang itu adalah Allah berikan taufik, petunjuk dan tolong Allah pula. Menyung bukan hanya hidayah nampak terus kita nyung sungguh seperti orang yang di luar maghrib ada moho lagi kan kita ada moho duduk berdekat warung kopi kan apa kon haji tak salah awaknya cik haji tak salah apa kon ada banyak tidak boleh kata apa taufik dan hidayah hana itu minta awaknya bukan tunggu alah belum hidayah taufik tunjuk Allah Taala hanya usaha dilek baru tunjuk oleh Allah Taala. Noh ana muka pai-pai macam mendengar. Minta deh jemput dulu hidayah taufik kan, belum kasih sayang Allah Taala baru bisa hidup Allah. Noh dah pai. Alah perintah dan dalam hidayah. Pakau pada nama masjid dalam hidayah tu. Ya dilek, baru dan tolong Allah. Dia pergerakkan kaki kita nyo. Saya nak ajak publik apa kau? Belum taufik dari hidayah Allah hidup. Tadi kada balik ke salah kaprah. Ya dilek, dia mati kita nyo baru nyat Allah tolong. Ini pegang ni, doa dia cukup.